Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 20 November 2021 dalam pekan ke-33 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Makabe, bab 6 ayat 1 sampai 13, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hati dan pikiran yang sesat. Pikiran yang sesat ada dalam kelompok orang-orang Saduki. Kita tahu golongan Saduki adalah kelompok yang tidak percaya akan adanya kebangkitan badan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kelompok orang Saduki yang mengajukan sebuah persoalan atau yang menyampaikan sebuah persoalan kepada Yesus sebagai bukti bahwa kebangkitan badan memang tidak ada. Saya kira cerita mengenai kelompok orang Farisi yang mengajukan sebuah persoalan kepada Yesus itu menjadi cerita yang familiar untuk kita. Tapi okelah. Saya harus menyampaikan apa yang menjadi isi bacaan Injil hari ini. Sekelompok orang Saduki bertanya atau mengajukan persoalan kepada Yesus. Bagaimana dengan 7 bersaudara yang telah memperistri seorang perempuan, tapi semuanya tidak meninggalkan anak. Saudara yang pertama memperistri gadis itu, kemudian mati tanpa meninggalkan anak. Lalu ibu itu diperistri oleh saudara yang kedua, yang ketiga, bahkan sampai yang ketujuh, dan semuanya tidak mempunyai keturunan, tidak meninggalkan seorang anak. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh kelompok Saduki ini kepada orang Farisi, bagaimana pada saat kebangkitan badan? Siapakah yang menjadi suami dari perempuan itu? Karena ketujuhnya sudah memperistri perempuan itu. Goalnya sudah jelas, bukan? Karena mereka memang kelompok yang tidak percaya akan kebangkitan badan. Nah, kalau memang ada kebangkitan badan, bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan? Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus menjawab dengan sangat tegas. Apa yang Yesus katakan? Kamu telah sesat. Mengapa mereka dikatakan Yesus telah sesat? Karena pikiran mereka, pikiran kelompok orang Saduki adalah kehidupan hari esok sesudah kebangkitan badan itu sama persis dengan kehidupan saat ini, saat masih berada di dunia ini. Di dunia ini orang kawin dan dikawinkan. Nah, hal yang sama juga yang mereka pikirkan, bahwa kalau ada kebangkitan badan di mana orang juga masih kawin dan dikawinkan, lalu bagaimana dengan ketujuh bersaudara ini yang telah memperistri seorang perempuan? Siapa di antara mereka yang menjadi suami? Saudari dan saudara terkasih, sekali lagi Yesus mengatakan pikiranmu sesat.
Karena mereka berpikir bahwa di dunia yang baru orang masih kawin dan dikawinkan. Sementara Yesus berkata, di dunia yang baru ketika orang mengalami kebangkitan badan, orang menjadi seperti para malaikat sebagai anak-anak Allah. Di sana sudah tidak ada lagi soal kawin dan dikawinkan. Orang hidup seperti malaikat. Ini kelompok orang yang memiliki pikiran yang sesat. Ada banyak bukan orang yang punya keyakinan seperti itu, bahwa hidup di sana itu masih menjadi kelanjutan dari hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini orang kawin dan dikawinkan, dan di sana juga orang masih berpikir akan adanya masalah itu atau soal itu, kawin dan dikawinkan. Iman kita mengajarkan hidup hari esok sesudah kebangkitan badan, orang tidak akan lagi kawin dan dikawinkan. Orang hidup seperti para malaikat. Awas, jangan sesat yuk. Yang kedua, dari bacaan yang pertama, itu ditampilkan soal hati yang sesat. Raja Antiochus Epiphanes mempunyai kecenderungan yang sangat kuat, yang akhirnya boleh kita katakan ada semacam semangat atau sifat serakah. Mengapa? Dia mau mengumpulkan emas dan perak dari kelompok atau bangsa lain yang dia taklukkan. Dia mau merampas perak dan emas dari kota-kota yang dia rampas, yang dia jarah. Nah, keserakahan itu begitu hebat sampai membuat dia bernafsu, berkeinginan sangat kuat untuk meraih itu. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama. Keinginannya, keserakahannya tidak tercapai. Karena dia dikalahkan oleh kota, oleh kelompok penduduk dari kota atau dari bangsa yang mau ia jarah dan ia rampas harta kekayaan mereka. Lebih lagi, dia mendapat berita bahwa tentaranya dipukul mundur oleh pasukan, oleh orang-orang Yahudi. Karena keserakahannya tidak tercapai, lalu membuat dia menjadi sangat stres, membuat dia hampir mau mati karena stres itu. Karena apa yang dia inginkan, yang dia rindukan tidak tercapai, menjadi sia-sia. Dan di sana dia menyadari bahwa dia memang adalah orang yang berdosa. Dia memang jahat. Dan penderitaan yang dia alami karena kejahatannya itu yang dia rasakan di hari-hari terakhir kehidupannya. Jadi Raja Antiochus Epiphanes menjadi pribadi, menjadi contoh bagaimana sebuah hati yang sesat, yang memiliki keserakahan yang terlalu hebat, dan ternyata keserakahan itu tidak dialami dan membuat dia kecewa dan hampir mati. Saudari dan saudara yang terkasih, mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan untuk hal yang baik, sejauh itu masih dalam kewajaran dan kepantasan, saya kira masih bisa ditolerir. Dan memang sebagai manusia mesti memiliki mimpi itu. Tetapi sebuah mimpi yang melebihi kepantasan dan kewajaran, apalagi
mau meraihnya dengan cara-cara yang tidak bagus, dengan merampas dan menjarah, itu menjadi hal yang sangat negatif dan pasti tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, mungkinkah ada pikiran dan hati kita yang sesat? Mungkinkah terkadang ada pikiran yang sesat yang ada di otak kita, dalam keseharian kita? Mungkinkah ada keinginan, kerinduan yang sesat dalam diri kita? Kita merindukan, kita menginginkan sesuatu yang melampaui batas kewajaran dan kepantasan. Apalagi kalau itu mau diraih dengan cara-cara jahat. Semoga bacaan liturgi hari ini menyadarkan kita. Pertama, kita memang harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu haruslah mimpi yang wajar dan pantas, yang tidak membuat kita menjadi manusia yang bersalah dan berdosa, karena kita akan dianggap sebagai manusia yang serakah pikiran dan serakah hati. Tuhan memberkati.